Nanya ya, nanya. Bayi lahir. Orang tuanya suruh ngapain? Nari, joget, nyanyi, tunjukkan uang, dolar dengan besaran yang paling besar. Nah, dolar. Iya. Atau suruh adzan dan qomah? Adzan dan iqomah, betul. Jadi orang tuanya disuruh adzan di telinga kanan, iqomah di telinga kiri. Benar? Jadi disuruh ngapain? Adzan sama qomat. Jangan berhenti di situ. Nah ini seringkali pendidikan ini nggak berlanjut. Anak diadzani diqomati selesai. Tapi habis itu digendong. Nah kalau udah besar nak ya jadi ini ya nak. Ojo kayak bapakmu ya nak. Diajari kurang ajarnya nak. Dari kecil bapaknya ya dikurang ajari oleh ibunya, istrinya nih. Istrinya ngomong, kamu jangan seperti bapakmu ya nak. Golek duit angel, sebab bodoh. Kamu sing pinter ya nak. Ojo kayak bapakmu. Kirain bapaknya gendong, bales. Aja kaya mbokmu ya nak. Isone ngatung mbek ngomel. Ya, bisanya cuman gini sama ngomel. Nah, kamu jadi anak yang nanti duitnya banyak ya nak ya. Ya duitnya banyak, enggak minta-minta sama orang. Wakeh duit sugih ya nak ya. Sugih. Ojo kaya bapak, ojo kaya ibu. Sugih, jangan seperti ayah, jangan seperti ibu. Kaya, jangan seperti orang tuamu. Sehingga anak begitu besar, mulai ngomong, saya enggak seperti bapak. Dan pak, enggak usah gaya pak. Saya sekolah, bapak enggak sekolah. Jadi bapak enggak usah ngajari saya. Ada enggak yang model seperti itu? Ada. Bapak enggak ngerti, saya lebih ngerti. Ini zaman modern pak, kemajuan teknologi. Ya, Google tuh bisa tahu Masjid Ar-Raudhah ya dengan 360-nya. Dari depan sana kamu bisa lihat sekeliling Masjid Ar-Raudhah. Ya Google 360 live itu kan sekarang ada itu. Untuk petanya ya, untuk petanya. Zamannya udah semakin modern pak. Jadi bapak enggak usah gaya A, gaya B, nasihat zaman dulu jangan dipakai pak. Enggak berlaku zaman sekarang. Ada enggak anak yang model begini? Ada. Yang salah siapa? Kalau dilihat, bapak salah gimana? Dasar ibu ya begini nih. Wanita banget nih ya. Ya tadi salah satu santriwati ngomong, yang salah siapa? Bapak. Ya santriwati soalnya gitu kan. Kalau coba yang ngomong santriwan, yang salah siapa? Ibu gitu. Ini yang salah siapa? Orang tuanya. Dari kecil tuh anak dicekokin duit. Jangan seperti ibumu, jangan seperti bapakmu. Beda dengan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dari kecil suruh adzan iqomah. Itu adzan dan qomat untuk apa toh sebetulnya? Nah, kalau untuk mengenalkan Allah kan cukup suruh teriakin Allah, Allah, Allah aja selesai ya. Betul. Tapi kalau suruh lengkap adzan dan qomat. Apa? Apa? Yang keras? Adzan itu untuk apa? Panggilan sholat. Ya, panggilan sholat. Ya, kalau iqomat untuk apa? Tanda mulai sholat. Banyak muslim gak paham loh. Jadi banyak muslim itu kalau adzan ya sudah harus langsung sholat. Jadi kalau misalnya waktu zuhur jam 12, dia maunya adzan jam 12. Kalau ada orang adzan jam 1 siang dimarahi sama dia. Jam 1 siang kok adzan. Nah, memang baru mau sholatnya jam 1. Adzan itu panggilan sholat, bukan penanda masuknya waktu sholat. Untuk ngumpulkan orang dulu, yuk kita mau sholat, itu adzan. Iqomah startnya, ya kalau dalam dunia penerbangan, ya adzan itu adalah boarding. Ya boarding. Sudah mulai naik pesawat. Qomat itu apa? Pintunya sudah ditutup, ya.
mesin sudah dinyalakan, kemudian sudah siap take off position. Nah itu namanya, itu iqomah, seperti itu. Ini bagian yang paling penting dan awal di dalam sholat. Orang mau sholat, ya itu yang harus dipahami dulu. Adzan dan iqomah. Perhatikan kelanjutan pelajaran sholat. Apa pelajaran sholat selanjutnya? Perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Betul? Umur 7 tahun perintahkan anakmu sholat. Benar seperti itu? Jadi lahir adzan dan qomat 7 tahun sudah disuruh sholat. Berarti umur 7 tahun itu baru diajari sholat atau sudah harus bisa sholat? Sudah harus bisa sholat. Sementara yang di benak kebanyakan manusia saat ini umur 7 tahun itu sudah bisa sholat atau baru diajari sholat? Baru diajari sholat. Nah terus ngapain waktu lahir diadzani? Ngapain waktu lahir dikomatin? Lahir diadzani, lahir dikomatin, itu artinya, nak, ayah dan ibumu mulai hari ini, hari kelahiranmu, akan mengajarkan kepadamu kewajiban yang paling utama dan paling afdol, dan itu rukun Islam, ya kamu harus sholat. Hari pertama ngajari sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari berikutnya ngajari enggak? Enggak. Hari berikutnya ngajari enggak? Enggak. Bahkan ketika bapaknya mau sholat, anaknya setelkan TV. Bapak sholat dulu ya, cetek setelan TV, nya tontonan TV. Ibu sholat dulu ya nak, setel TV, nya nonton TV, ibu mau sholat. Yang model begitu ada enggak? Berarti anaknya diajarkan ngapain? Nonton TV di waktu keren. Diajarin nonton TV di waktu sholat. Sehingga nanti tumbuh dewasa disuruh sholat, jawabannya apa? Nonton TV. Nonton TV, sholat nanti, nonton TV. Makanya kalau orang dulu enggak begitu. Yang benar-benar ngajarin ya, itu ada seorang sufi, seorang ulama, umur 3 tahun sudah tahajud. Istiqomah. Jangan tanya sholat fardunya 5 waktu, udah pasti. Ini 3 tahun sudah tahajud. Suksesnya orang tua didik. 3 tahun sudah tahajud. Sementara kita 33 tahun. Ya 33 tahun. Nah, ini proses umur 7 tahun harus sudah bisa sholat. Saya mau ngajak prosesnya dulu ya, nanti saya terangkan. Mau sampai jam 12 lewat kok. Ini baru jam setengah 11 kurang 7 menit. Wah ini baru tingkat awal pembukaan, tenang. Kalau orang mau lahir ini baru buka 1. Belum saat-saat mendebarkan, belum. Nanti kalau udah bukanya pol itu baru mendebarkan. Ya. Metu ora gitu. Nah, setelah 7 tahun, fase berikutnya berapa? 10 tahun. Apa perintah syariat umur 10 tahun? Perintahkan anakmu sholat. Kalau tidak mau, pukul. Betul? Tidak mau dipukul. 7 tahun belum ada sanksi, 10 tahun sudah ada sanksi. Pertanyaan saya, emangnya 10 tahun anak ini udah balik? Belum. Walaupun bisa jadi umur 10 tahun sudah balik. Tapi ini perintah pukul bukan masalah anak balik, ini anak belum balik. Ya anak belum balik, 10 tahun sudah dipukul. Kenapa? Warning. Karena dia sudah mendekati ya masa di mana dia menjadi manusia yang dewasa. Masa manusia dewasa itu 10 sampai 15 tahun. Dan perempuan biasanya lebih cepat. Ada yang 9 tahun sudah menstruasi, ada. Anak SD kelas 5 menstruasi, ada. Itu yang kesian orang tuanya bingung. Ya Allah, anakku umur kelas 5 SD kok sudah menstruasi gitu kan. Ada yang umur 10 tahun menstruasi, perempuan lebih cepat. Kalau laki-laki biasanya mimpi basah agak terlambat. Walaupun dipaksa-paksa nonton sing haram-haram, gak ngimpi-ngimpi. Naudzubillah min
Mendalik. Nah, ada yang model begitu ada karena orang tuanya nggak didik bener, kita sebagai orang tua nggak didik bener. Akhirnya imajinasinya macam-macam. Naudzubillah min dzalik. Lah ini umur 10 sampai 15 tahun adalah waktu menuju baligh. Makanya udah dikasih warning, kamu nggak sholat, tas, pukul. Tapi pukulannya bukan pukulan menyiksa loh ya. Pukulan sayang. Dalam bahasa Jawa itu ada nyiwel, ada nabok, ada ngampleng, ya kan? Beda-beda kan? Kalau ngampleng itu marah ya. Kalau tak tabok itu ya rada halus gitu kan ya. Kalau tak kampleng lah itu kasarnya luar biasa. Ada jiwit, ada nyetot, ya kan ya? Beda. Ada nyiwel. Nah kalau nyiwel ini kan gemes ya. Tak nyiwel ya, gemes ini. Ini pukulan sayang, ya dengan marah, tapi marahnya marah sayang. Biar anak tahu, kamu harus awas, karena kalau kamu nggak sholat bahaya. Warningnya agak keras. Oke. Pertanyaan saya, praktek ini dalam kehidupan sekarang jalan enggak? Kita bilang jalan atau tidak itu maksud saya mayoritas manusia menjalankan atau cenderung mengabaikan. Saya ambil contoh yang simpel aja. Anak sekolah kelas 2 SD. Ibunya kalau pagi bangunkan itu kalimatnya, nak bangun sholat atau nak bangun sekolah, yang mana? Betul ya? Nak bangun sekolah. Kalau saya enggak, nak sholat, enggak sekolah enggak apa-apa. Kamu ngantuk enggak usah sekolah, tapi kamu harus sholat. Enak ya? Enak jadi anak saya, makanya. Terus pengen jadi anak kuno, dewasa gini modeni. Kalau enggak sholat, saya marah. Saya marah. Ketahuan kok sholat, ya walaupun belum balik, ketahuan sholat gak pakai kopiah, saya suruh balik ini, ulangi. Walaupun itu gak batalkan sholat, ya ulangi. Ngajarin bagaimana sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah, termasuk bagian pendidikan ngajari sholat, khudhu zinatakum inda kulli masjid, itu perintah Allah. Setiap kali kamu sholat, pakai pakaian yang terbaik. Nah kalau kita enggak ngajari kan nanti kita yang ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi proses ini dari mulai Allahu Akbar, azan ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, itu enggak kita teriakkan dalam kehidupan, tapi cuman ketika lahir saja awal kehidupan. Dalam kehidupan enggak kita teriakkan. Mestinya 1 hari 5 kali sejak anak itu lahir, orang tua ngomong sama anak, "Nak, waktunya sholat. Ayo ya ikut sholat sama bapak, ikut sholat sama ibu ya. Allahu Akbar."